Oke, halo teman-teman semuanya. Welcome to Super Speaking English Club. I'm your tutor Rangga, and today I'm gonna be talking about present perfect tense. Sebuah tense yang teman-teman bisa gunakan untuk menjelaskan suatu keadaan yang terjadi di masa lalu namun masih relevant atau masih berlaku di masa present time. That's why it's called present perfect tense. Oke, di video ini saya akan bagi 5 pembahasan. Yang pertama adalah fungsi dari present perfect tense. Lalu yang kedua adalah present perfect tense menggunakan kata before. Lalu yang ketiga adalah yang menggunakan kata since and for. Lalu yang keempat adalah how to work it out technically, secara teknik. Lalu yang kelima saya akan membahas sedikit tentang regular and irregular verbs, kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Okay, now let's talk about the function of present perfect tense. Fungsi dari present perfect tense ini secara sederhana teman-teman bisa gunakan yang pertama itu untuk menanyakan suatu hal yang terjadi di masa lalu atau bermulai di masa lalu tapi sekarang masih juga terjadi. So, for example, saya telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2002. I have lived in Indonesia since 2002. Lalu, present perfect tense ini juga teman-teman bisa gunakan untuk menanyakan apakah seseorang itu sudah menyelesaikan tugasnya apa belum. So, have you submitted your homework? Bisa teman-teman yang ditanyain itu menjawab, no, not yet. Atau I'm still working on it. Lalu yang ketiga ini untuk menanyakan sebuah experience atau pengalaman yang sudah dikerjakan atau sudah dicobain apa belum. Ada pengalamannya atau belum ada pengalamannya. Contohnya, udah pernah nyobain sushi di restoran ini? Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan 3 kondisi tadi di dalam present perfect tense. Oke, now kita move on atau lanjut ke poin kedua, yaitu present perfect tense dengan kata before. Nah, before ini bukan sebelum, tapi sebelumnya dalam konteks pembahasan kita sekarang. So, let's say teman-teman baru melakukan suatu hal untuk pertama kali, for the first time. So, let's say you went to a mountain, to the summit, ke puncak gunung. And then teman-teman bisa bilang, so, I've never done this before. Nah, before itu menandakan kalau sebelumnya you had no experience, but now you have it. Tapi sekarang teman-teman sudah memiliki pengalaman itu. Sebelumnya nggak pernah melakukan hal se-ekstrim ini. Begitulah cara teman-teman menggunakan kata before tadi. Jadi artinya bukan sebelum, tapi sebelumnya. Itu untuk merefleksi ke waktu di masa lampau. And then we move on ke poin ketiga, yaitu menggunakan for and since, untuk dan sejak. Jadi untuk present perfect tense ini berlaku juga untuk suatu hal yang tadi ya saya mention di awal, fungsinya yaitu mulainya di masa lalu tapi masih berlaku di masa sekarang. Contohnya, I have taught English classes for 7 years. Saya telah mengajar kelas-kelas bahasa Inggris selama 7 tahun. So I have an experience of 7 years of teaching English. Lalu bagaimana dengan yang since? Kalau yang since, of course disebutkan the exact time-nya, tahunnya atau bulannya ya, secara detail. Misalkan saya bilang, I've trained my body since 2008. Jadi saya telah melatih tubuh saya sejak tahun 2008. That's how easy it is untuk menggunakan present perfect tense. Lalu bagaimana dengan segi teknikalnya? Oke, kita bagi aja ke kalimat yang seperti biasa kita bahas ya, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif, kita harus ingat kalau kita selalu dihadapi dengan 7 subjective pronouns, yaitu I, you, we, they, she, he, it. Jadi ada 7. Dan, of course, di present perfect tense ini, dengan karakter dan spesifikasinya sendiri seperti tenses lainnya ya, dia memiliki rumusnya. Kalau misalkan teman-teman ingat zaman sekolah dulu ya, jadi setiap tenses itu ada rumusnya. Nah, di sini juga ada
But saya coba jelaskan untuk teman-teman lebih sederhana aja dalam memahaminya, yaitu kita menggunakan kata kerja bantu have atau has. Kalau have itu untuk I, you, we, they. She, he, it menggunakan kata kerja bantu has. Lalu kita bertemu dengan verb ketiga setelah kata kerja bantu itu, maka sudah terbentuklah present perfect tense yang sempurna. I have done my homework. Jadi tinggal ditambah aja dengan objeknya. Entah itu homework ya, entah itu food, atau apapun yang teman-teman mau. Semudah itu. Lalu bagaimana dengan bentuk kalimat negatifnya? Ini juga gampang banget. Teman-teman itu tinggal tambahin kata not aja setelah kata kerja bantunya. Jadi let's say menggunakan subjective pronouns I. Nah, jadi I have, tinggal ditambah not. I have not finished my project. Lalu bagaimana dengan she, he, it? Nah, she, he, it ini kan satu geng ya. Kita lengkapi dengan kata kerja bantu has. Ya, kita bikin aja she has not played anything. Jadi dia belum memainkan apapun. That's how simple it is. Ya, memang semudah itulah grammar atau dalam pembahasan ini present perfect. Oke, lalu yang terakhir adalah kalimat tanya. Untuk kalimat tanya itu tinggal dipindahin aja kata kerja bantunya ke awal kalimat. Have you left the office? Has he registered himself? So it's just a game of, placement. Ini adalah sebuah game menempatkan sesuatu aja. So I hope teman-teman paham dengan keempat poin tadi. And then yang terakhir, yang nomor 5 adalah saya ingin membahas sedikit tentang regular and irregular verbs. Jadi regular verbs itu adalah kata kerja beraturan. Dan ya, ini adalah suatu kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya itu berakhiran dengan ed atau ed. Contohnya ada look, ya, look. Verb kedua dan ketiganya adalah looked, looked. Lalu ada juga hand, ya, handed dan handed. Ada lagi walk, walk. Verb keduanya adalah walked. And then verb ketiganya walked juga. Apalagi masih banyak ya. Contohnya kayak download, downloaded, downloaded. And then submit, submitted, submitted. Lalu bagaimana dengan yang irregular? Ya, of course ini lawannya ya. Lawannya regular adalah irregular. Jadi ini adalah yang tidak beraturan. Contohnya seperti see, melihat. See berubah menjadi saw untuk verb keduanya, lalu verb ketiganya menjadi seen. Lalu apa lagi? Misalnya speak. Speak untuk verb pertama. Verb keduanya sudah berubah menjadi spoke. Lalu verb ketiganya sudah menjadi spoken. Jadi feel free untuk teman-teman kumpulin vocabulary tentang verbs tadi ya. Irregular sama regularnya. Okay, I hope it's enough for today's lesson. Saya harap teman-teman bisa menggunakan present perfect tense ini dengan sempurna dan dengan baik. Okay, thank you for watching. Goodbye for now.